Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nadia Febriati, NIM 201191643, mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, tepatnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Iskandar Nazari, SAG, MPD, MSI, PhD. Dan saya mengambil topik yang berjudul Pendidikan dan Pembentukan Karakter. Langsung saja, yuk kita simak pembahasannya. Pendidikan dan Pembentukan Karakter. Yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pengertian secara sederhana, pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendidikan pun memiliki tujuan loh teman-teman. Kalian tahu kan tujuan pendidikan? Ya, tujuannya adalah untuk mengarahkan manusia agar berdaya, berpengetahuan cerdas, serta memiliki wawasan keterampilan agar siap menghadapi tantangan kehidupan dengan potensi-potensi yang telah diasah dalam proses pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan kegiatan yang terdiri dari proses dan tujuan berikut. Yang pertama ada proses pemberdayaan atau empowerment, yaitu pendidikan adalah sebuah proses kegiatan yang membuat manusia menjadi lebih berdaya menghadapi keadaan yang lemah menjadi kuat. Lalu yang kedua ada proses pencerahan dan penyadaran, yang artinya pendidikan merupakan proses mencerahkan manusia melalui dibukanya wawasan dengan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, proses memberikan motivasi dan inspirasi. Artinya, agar peserta didik tergerak untuk bangkit dan berperan bukan hanya sekedar karena arahan dan paksaan, melainkan karena diinspirasi oleh apa yang dilihatnya yang memicu semangat dan bakatnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah proses mengubah perilaku. Ini maksudnya pendidikan memberikan nilai-nilai yang luhur dan ideal yang diharapkan mengatur perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, proses realitas yang terjadi dan sering kita jumpai adalah proses dan PAUD. Pendidikan tidak sesuai dengan cita-cita yang indah semacam itu. Misalnya, kita justru melihat realita pendidikan yang terkesan menghasilkan manusia-manusia yang kehilangan potensi dirinya, manusia yang serakah, merusak, dan penindas baru bagi kaum yang lemah, serta manusia-manusia yang justru mengisi sistem yang mengarahkan menuju tatanan yang malah tidak memanusiakan manusia. Selanjutnya ada karakter. Kalian udah tahu belum apa itu karakter? Di sini saya telah menuliskan pengertian karakter dari beberapa tokoh. Ada menurut Simon Phillips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Lalu dari Doni Kusuma, yang memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Sementara Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku, dan yang kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.
Nah, jadi dalam hal ini, akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan terletak pada hilangnya karakter. Karakter yang kuat adalah sandangan fundamental yang memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk hidup bersama dalam kedamaian serta membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan, yang bebas dari kekerasan dan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Karakter itu tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan. Lanjut, ada pendidikan karakter, yaitu proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Karakter tersebut diharapkan menjadi kepribadian yang utuh yang mencerminkan keselarasan dan keharmonisan dari olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa atau karsa. Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2015 yang menempatkan pendidikan karakter sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Jadi dengan demikian, pendidikan karakter itu bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu ya teman-teman. Pendidikan karakter itu menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang yang benar dan yang salah, mampu merasakan nilai yang baik dan bisa melakukannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik, akan tetapi juga merasakan dengan baik atau loving good, dan perilaku yang baik. Posisi pendidikan karakter dalam pendidikan nasional. Dalam kebijakan nasional ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai bahan penting dan tidak dipisahkan dari pembangunan nasional. Secara eksplisit, pendidikan karakter atau watak adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Potensi peserta didik yang akan dikembangkan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan makna karakter. Implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan karakter harus meliputi dan berlangsung pada 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal ini berlangsung pada lembaga TK, SD, atau MI, SMP atau MTS, SMA atau sederajat, dan perguruan tinggi melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler, penciptaan budaya, satuan pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pendidikan formal ialah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua ada pendidikan non-formal. Nah, dalam pendidikan non-formal ini, pendidikan karakter berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan non-formal lain melalui pembelajaran, kegiatan kurikuler, dan atau ekstrakurikuler.
Dan yang ketiga ada pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini berlangsung dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa di dalam keluarga terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir ada strategi dan metodologi pendidikan karakter. Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011 dalam kaitan pengembangan budaya sekolah dilaksanakan dalam kaitan pengembangan diri menyarankan 4 hal yang meliputi. Yang pertama itu ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya, upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan rutin lainnya yang bersifat kontinu. Dan yang kedua, kegiatan spontan. Kegiatan spontan ini merupakan kegiatan yang bersifat spontan saat itu juga pada waktu terjadi keadaan tertentu. Misalnya, mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, keteladanan. Timbulnya sikap dan perilaku peserta didik karena meniru perilaku atau sikap orang lain, seperti dalam lingkungan sekolah, adalah guru dan tenaga kependidikan. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi guru atau tenaga kependidikan untuk memberi sikap teladan yang bisa dicontoh oleh para peserta didik. Dan yang terakhir itu ada pengondisian. Ini merupakan usaha menciptakan kondisi yang kondusif untuk terlaksananya proses pendidikan karakter. Misalnya, kondisi meja guru dan kepala sekolah yang ditata rapi, dan kondisi toilet yang bersih dan tidak bau. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan saya pada video ini. Semoga bisa dimengerti ya. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.